Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan Fisika Dasar 1, dan untuk pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Kalian tentu saja mengetahui bahwa gerak itu ada yang namanya gerak lurus ya, sudah kita pelajari pada pertemuan di awal. Tapi dalam fisika juga kita bisa melihat bahwa ternyata di sekitar kita itu banyak benda yang geraknya itu tidak lurus atau melengkung. Nah, gerak lengkung yang cukup sederhana itu adalah salah satunya adalah gerak rotasi yang berbentuk lingkaran. Nah, gerak melingkar ini adalah gerak suatu bidang datar, gerak suatu benda pada bidang datar yang mengelilingi satu titik tertentu. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengamati dan memanfaatkan gerak melingkar ini, misalkan pada gerak roda kendaraan kita, terus gerak VCD atau DVD, terus ada juga gerak kendaraan di tikungan yang berbentuk irisan lingkaran. Terus kalau kalian lihat jam tangan kalian atau jam dinding kalian, itu ada gerak jarum jam yang berbentuk lingkaran. Kalau kita lebih jauh keluar dari bumi, misalkan ada gerak satelit yang mengitari bumi, terus kita juga kalau kalian pernah lihat atau menonton ya, mungkin di sini tidak ada yang namanya roller coaster. Jadi roller coaster juga itu merupakan salah satu contoh gerak melingkar, dan sebagainya itu adalah contoh gerak melingkar. Nah, bahkan lebih jauh lagi, gerak planet-planet yang mengelilingi matahari itu mendekati yang namanya gerak melingkar. Walaupun tentunya lintasannya berbentuk elips, namun elipsnya ini tidak terlalu lonjong. Jadi kalau kita menuju ke hal-hal yang lebih kecil, ada gerak elektron yang mengelilingi inti itu juga termasuk dalam salah satu contoh gerak melingkar. Jadi secara sederhana, gerak melingkar itu bisa didefinisikan sebagai gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran, baik lingkaran penuh ataupun tidak penuh. Jadi ciri khas dari gerak melingkar sendiri itu adalah jarak benda ke suatu titik acuannya itu yang merupakan titik pusat lingkarannya itu selalu tetap. Nah, sifat lain yang menonjol pada gerak melingkar itu adalah arah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan. Jadi artinya pada gerak melingkar kecepatannya selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Kita akan bahas terkait itu lebih jauh sebentar. Nah, gerak melingkar atau yang akan kita pelajari di sini adalah gerak melingkar beraturan. Tapi sebelum itu saya mungkin berikan sedikit gambaran mengenai gerak melingkar ini. Jadi gerak melingkar itu ada dua, ada gerak melingkar beraturan dan juga ada gerak melingkar berubah beraturan atau dinamika rotasi benda tegar. Nah, bedanya di mana? Kalau di gerak melingkar beraturan itu dia putarannya tidak bertambah cepat atau putarannya konstan ya. Di sini, maaf ini. Jadi di sini putarannya tidak bertambah cepat atau putarannya konstan, tidak bertambah cepat ya. Nah, sedangkan pada dinamika rotasi benda tegar, kalau nanti kalian masuk ke dalam pembelajaran gerak melingkar berubah beraturan yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, nanti tuh kalian pelajari bahwa putarannya itu di sini tidak konstan. Jadi bedanya dengan gerak melingkar beraturan, dia putarannya konstan, kalau di gerak melingkar berubah beraturan, dia itu putarannya tidak konstan. Jadi misalkan kalau untuk di gerak melingkar beraturan, satu putaran itu adalah suatu putaran dilakukan selama 1 detik, terus satu putaran berikutnya dilakukan 1 detik, 1 detik, dan itu konstan. Jadi setiap putarannya itu dia lakukan secara konstan dengan waktu yang sama. Tetapi dalam pembahasan dinamika rotasi benda tegar, termasuk di dalamnya adalah gerak melingkar berubah beraturan. Jadi putarannya itu dia dipercepat.
sini putarannya dipercepat. Jadi detik pertama mungkin 1 putaran, terus detik kedua jadi 2 putaran, terus detik ketiga 3 putaran, dan seterusnya. Jadi putarannya itu dia bertambah cepat. Itu sebabnya frekuensinya di sini tidak konstan. Jadi frekuensi untuk gerak melingkar berubah beraturan itu tidak konstan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan fokus pada bagian ini. Gerak melingkar beraturan. Meskipun kelihatannya sederhana, karena tidak bertambah cepat, tapi karena geraknya ini tidak lurus atau dia melengkung, maka dalam penganalisaan kita akan lebih rumit sedikit daripada yang namanya gerak lurus. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang gerak melingkar, terlebih dahulu mungkin saya akan mengenalkan kalian dengan besaran-besaran yang akan sering kalian temui dalam pembahasan kali ini. Saya kira juga besaran-besaran ini juga sudah cukup familiar buat kalian, jadi mungkin akan lebih mudah kalian pahami. Jadi ada namanya periode dan frekuensi. Nah, periode itu kita lambangkan dengan T, dan satuannya itu adalah sekon. Jadi periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh 1 kali putaran atau 1 kali melingkar. Kalau frekuensi, dia diberi lambang F, dan satuannya itu adalah hertz, atau ini adalah sepersekon ya. Sepersekon. Nah, jadi frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu 1 sekon. Jadi kalau kita tuliskan dia dalam secara matematis, jadi T itu adalah 1 putaran dibagi N putaran dikali 1 sekon. Jadi selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh 1 kali putaran, 1 kali melingkar. Jadi di sini untuk frekuensi sendiri, dia itu banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu 1 sekon. Jadi dia seper periodenya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Jadi periode itu tidak lain adalah seper frekuensi, dan frekuensi itu adalah seper periode. Nah, contohnya, dalam waktu 40 sekon, sebuah benda dapat mengitari lintasan melingkar sebanyak 8 kali. Nah, ditanyakan berapakah periode dan frekuensi benda tersebut. Jadi jawabannya cukup mudah ya. Jadi untuk periodenya kita tinggal bagi berapa banyak putaran yang dilakukan, yaitu sebanyak 8 kali, 1/8 dikali selama waktu 40 sekon. Hasilnya kita peroleh periodenya sebesar 5 sekon. Nah, untuk frekuensi, kita tinggal bagikan dia dengan seper periodenya. Jadi kita peroleh 1/5 sekon frekuensinya, atau 0,2 Hz. Oke, ini tentang periode dan frekuensi. Terus kita masuk ke besaran selanjutnya, itu ada kelajuan linear dan kecepatan sudut. Jadi kalau kelajuan linear itu kita beri lambang dengan V. Nah, jadi dia merupakan hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh dalam selang waktu tempuhnya. Jadi misalkan ini lingkaran ya. Jadi panjang linear yang dimaksud itu adalah kalau kita bentangkan ini secara linear, maka dia akan disebut panjang lintasan linear. Jadi panjang lintasan linear ini tak lain adalah keliling dari lingkaran, yaitu 2πr. Jadi 2πr. Keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. Dibagi selang waktu tempuhnya atau periodenya. Jadi kecerdasan linear itu adalah 2πr dibagi T. Nah, bedanya dengan kecepatan sudut apa? Kalau kecepatan sudut itu merupakan hasil bagi sudut pusat yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Jadi sudut pusatnya ya. Jadi ini kita seperti ini ya. Ada sudut pusat seperti ini. Sudut pusatnya itu dia mengelilingi suatu titik tertentu. Jadi sudut pusatnya itu adalah lingkaran, kan dia sudut pusat kalau fullnya itu adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat itu tak lain adalah 2π. Jadi sudut pusat kecepatan sudut yang diberi dengan lambang omega itu adalah 2π sudut pusatnya dibagi dengan waktu tempuhnya. Jadi 2π per T, atau tak lain adalah 2π dikali F, karena T ini adalah seper F. Nah, satuannya sendiri adalah radian per second atau radian second minus pangkat minus 1.
Oke, kalian perlu ingat rumus-rumus ini. Nah, ada hubungan antara kelajuan linear dan kecepatan sudut. Nah, hubungannya di mana? Jadi yang tadi itu adalah tadi dia V sama dengan 2pi R per T. Nah, ini kan bisa saya gantikan. Jadi yang 2pi per T ini itu tak lain adalah ini kan 2pi per T kan. Berarti bisa saya hubungkan dia seperti ini. V sama dengan 2pi R dibagi T, dan omega adalah 2pi per T. Jadi V-nya itu tak lain, kalau hubungan antara kelajuan linear dan kecepatan sudut, berarti yang ini sebagai omeganya, berarti V sama dengan omega dikali R. Jadi ini adalah hubungan kelajuan linear dan kecepatan sudut. Oke, contoh mengenai kelajuan linear dan kecepatan sudut. Misalkan sebuah roda katrol berputar pada 300 rotasi per menit. Jadi 300 putaran ya, ini maksudnya 300 rotasi per menit itu dalam 1 menit dia melakukan 300 putaran. Nah, hitung berapa frekuensi, periode, kecepatan sudut, dan kelajuan linear suatu titik pada pinggir roda jika jari-jari roda katrol 150 mm. Nah, frekuensinya kita peroleh dari itu saja, tinggal bagi kan ini berapa. Frekuensi itu kan adalah banyaknya putaran dalam 1 detik. Jadi ini kan ada 300 putaran per menit. Jadi kalau kita mau cari dia dalam 1 detik, berarti kita harus bagi ubah dia dalam bentuk detik. Jadi menit ke detik. 1 menit itu adalah 60 detik, berarti 300 rpm rotasi per menit dibagi dengan 60 detik. Hasilnya adalah 5 Hz. Nah, kalau periodenya tinggal kita bagi seperti F, 0, jadi 1/5, jadinya 0,2 sekon. Terus kecepatan sudut tadi yaitu 2pi per T ya, 2pi per T atau 2pi F, itu jadinya 2 kali frekuensi, yaitu 10, jadinya 10pi radian per sekon. Untuk kelajuan linear berarti kita gunakan hubungan antara kelajuan linear dan kecepatan sudut. Jadi omega R berarti 10pi dikali dengan jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 150 mm atau dia 0,15 meter ya. Jadi 0,15 dikali dengan 10, hasilnya adalah 1,5 pi meter per sekon. Oke, cukup mudah ya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan gerak melingkarnya. Jadi misalkan di sini saya gambarkan sebuah benda ya. Jadi anggap saja benda ini adalah ember yang berisi air, lalu kita putar searah dengan jarum jam. Nah, kalian tentu tahu kalau putarannya ini cukup cepat, maka air yang ada di dalam ember, jadi misalkan ember yang berisi air, jadi air yang ada di dalam ember ini tidak akan jatuh. Nah, kita tidak akan membahas terlebih dahulu mengapa misalkan sebuah ember yang berisi air kita putar, mengapa airnya tidak jatuh. Jadi kita tidak akan membahas untuk kali ini mengapa airnya itu tidak jatuh, tapi kita mau melihat ketika ini geraknya melingkar beraturan. Jadi geraknya melingkar beraturan, di sini jari-jarinya konstan ya, airnya tetap, lintasannya berbentuk lingkaran, dan putarannya ini adalah konstan. Nah, kita bisa lihat di sini ada vektor P yang bergerak yang mengarah ke kanan. Jadi kalau putarannya searah dengan jarum jam, maka vektor P ini adalah dia bergerak ke kanan. Jadi ketika bendanya di sini, vektornya ke arah kanan. Terus ketika bendanya ada di sini, maka vektor P-nya ke arah bawah. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang penting mengenai gerak melingkar beraturan. Yaitu yang pertama adalah vektor kecepatan itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasannya. Jadi vektor kecepatan itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasannya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, vektor V-nya itu
ini vektor V-nya, itu dia selalu menyinggung lingkaran. Jadi dia selalu menyinggung lingkaran. Jadi kalau dia di sini, dia akan menyinggung lingkaran di sini. Ya di sini, dia akan menyinggung lingkaran di sini. Dan ketika dia menyinggung lingkarannya, vektor V ini, dia selalu membentuk sudut 90 derajat terhadap jari-jari. Jadi dia selalu membentuk 90 derajat. Itu sebabnya dikatakan vektor V itu tegak lurus dengan jari-jarinya atau membentuk sudut 90 derajat dengan jari-jarinya. Nah, ketika bendanya di sini, ini kan vektor V-nya ke bawah ya. Nah, kita bisa lihat di sini jari-jarinya pun akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, yang kedua adalah kalian bisa melihat suatu ciri khas bahwa ketika geraknya melingkar, sigma F-nya itu tidak sama dengan 0. Tapi harus ada sigma F yang menyebabkan dia berbelok. Jadi ini syarat lintasannya tidak lurus. Sigma F-nya itu harus M dikali A. Nah, di mana A-nya itu adalah V kuadrat per R. Nah, ini didapat dari mana? Kita akan masuk nanti di slide selanjutnya dalam pembahasan mengapa percepatannya itu harus V kuadrat dibagi R. Tapi untuk sementara kita mengasumsikan bahwa ini benar terlebih dahulu. Nah, MV kuadrat ini diperlukan untuk apa? Nah, itu digunakan untuk membelokkan arah kecepatan supaya lintasannya itu tidak lurus. Jadi yang membuat lintasan ini tidak lurus adalah MV kuadrat per R ini. Nah, ciri yang ketiga, ciri khasnya adalah agar lintasannya berbentuk lingkaran, maka percepatan sentripetal yang tadi ini ya, percepatan sentripetalnya. Jadi percepatan sentripetal yang tadi harus tegak lurus dengan arah kecepatannya. Jadi percepatan sentripetal itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi di sini ya, misalkan ada di sini kecepatannya, ada bendanya, terus di sini arah kecepatannya. Nah, percepatan sentripetalnya itu selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Jadi kalian lihat di sini ya, jika kecepatannya ke arah sana, maka dia akan jika kecepatannya ke arah sana, maka di sini ada tarikan menuju ke pusat lingkaran. Ada AS ya, percepatan sentripetal yang menuju ke pusat. Sehingga yang kecepatannya ke sana dia akan berbelok kemudian nanti di sini. Dia akan berbelok. Nah, percepatan sentripetal ini yang akan membelokkan benda ini. Jadi syarat agar lintasannya berbelok sehingga membentuk lingkaran harus ada selalu percepatan, minimal percepatan yang ini ya, AS. Dan arahnya selalu tegak lurus dengan vektor geraknya atau vektor kecepatannya. Jadi vektor percepatan sentripetal itu tegak lurus dengan vektor geraknya. Apa fungsinya? Jadi kita lihat fungsinya itu hanya untuk membelokkan. Jadi tidak menambah cepat putarannya, tapi membuat belok vektor kecepatan ini. Jadi vektor V-nya ini besarnya sama, putarannya tidak bertambah cepat, tetapi vektor V-nya itu arahnya berubah. Nah, karena vektornya arahnya berubah, tetap perlu yang namanya percepatan. Oke, misalkan kalian punya suatu benda ya yang diikatkan dengan tali, terus kalian putar di atas kepala kalian. Nah, itu dia akan bergerak secara melingkar kan. Nah, pertanyaannya apakah bolanya itu dipercepat? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana mekanisme percepatan tersebut dan juga bagaimana kalau misalkan ada suatu kasus di mana talinya itu putus. Nah, kalian coba perhatikan ketika misalkan dari arah atas ya kita lihat tadi gerakan bendanya itu dia akan bergerak seperti ini. Nah, kalian coba perhatikan ketika misalkan dia berputar, lalu di posisi sebut saja di sini posisinya A, tiba-tiba talinya putus. Nah, tiba-tiba talinya putus ya, tiba-tiba percepatan sentripetal atau gaya sentripetal yang menarik benda ini putus. Nah, apa yang akan terjadi pada benda ini? Jadi yang terjadi adalah benda ini tidak akan berbelok. Nah, tetapi dia akan terus bergerak lurus. Nah, jadi sekali lagi, benda secara alamnya akan bergerak lurus. Jadi, ke arah manakah benda ini terlempar ketika ini putus? Nah, maka benda ini akan terlempar searah dengan vektor kecepatannya. Jadi, vektor kecepatannya yang tadi di sini, dia akan lurus ke sana. Jadi, kalau dia putus di sini, misalkan putus di sini, talinya,
maka dia akan bergerak lurus ke arah ini. Jadi gerak lurus dari titik A ke titik ini itu secara alamiah terjadi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi gaya yang bekerja. Jadi sigma F-nya itu adalah 0. Nah, sigma F-nya sama dengan 0 itu yang menyebabkan bendanya akan bergerak lurus. Jadi bagaimanakah mekanisme gaya sentripetal ini bekerja? Kita mau membuktikan atau kita mau menurunkan rumusnya. Karena gaya sentripetal ini diperlukan untuk membelokkan benda. Karena kalau ini putus, maka dia langsung gerak lurus, tidak lagi geraknya berbelok. Jadi sekali lagi jangan sampai kalian salah memahami kasus soal ini. Kalau talinya putus, terlempar kemanakah arah bendanya? Apakah dia terlempar ke sana atau terlempar ke atas, terlempar ke belakang? Nah, jadi jawabannya adalah dia terlempar searah dengan vektor kecepatannya. Jadi kalau dia putus di sini, dan vektor kecepatannya ke arah sini, maka dia akan lurus ke sini. Dia terlempar lurus dengan searah dengan vektor kecepatannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian bagaimana mekanisme gaya yang bekerja sehingga lintasan benda itu adalah lingkaran. Nah, misalkan di sini ada suatu benda ya, dia ditarik ke bawah. Dia dari suatu benda gerak melingkar. Di sini ada vektor kecepatan V1, kemudian dia berbelok. Saat di sini dia vektor kecepatannya ke arah kanan bawah, kemudian dia akan belok lagi ke bawah sehingga membentuk lingkaran dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita mau analisis mekanisme gayanya bagaimana. Nah, perhatikan bahwa ketika ketika bendanya ada di atas sini, vektor kecepatannya itu ke arah kanan. Lalu percepatan sentripetalnya ke bawah, selalu menuju ke titik pusat lingkaran ya. Nah, yang namanya percepatan itu apa? Ingat, percepatan itu adalah menambah kecepatan ke bawah. Jadi perubahan kecepatan ya. Jadi dia ada pertambahan kecepatan ke bawah. Itu sebabnya ketika ada vektor penambahan ke bawah, vektor percepatan ke bawah, maka di sini ada penambahan delta V. Jadi ingat ya, A itu adalah delta V per delta T. Nah, delta V-nya itu adalah apa? V. Bisa dikatakan V akhir dikurang V0, atau VY dikurang V0 ya. V2 dikurang V0 sama dengan ini delta V ya. VY dikurang V0. Nah, karena tidak ada kecepatan awal, maka delta V-nya itu adalah tak lain adalah VY. Makanya di sini kita bisa katakan, jika kita gambarkan benda ini, gambarkan arah gerak benda ini, maka arah geraknya itu adalah ada vektor kecepatan ke arah kanan, terus ada vektor kecepatan ke bawah VY. Nah, ini adalah vektor percepatan ke bawah. Nah, kalian tentu ingat pelajaran tentang resultan vektor. Jadi kalau ada gaya arah vektor ke bawah, terus ada arah vektor ke bawah, terus arah vektor ke kanan, nah maka resultan vektornya atau geraknya itu akan dia bergerak miring ke kanan bawah. Jadi hal inilah yang membuat ada percepatan V2 dengan arah yang baru. Jadi karena adanya penambahan kecepatan ini, itulah yang menyebabkan adanya V2 dengan arah yang baru. Nah, sama seperti di sini, kalau kita tinjau lagi gerak yang ini, maka arah kecepatannya itu V2 ke bawah sini. Arah penambahan kecepatannya karena adanya percepatan sentripetal itu dia ke arah sini. Jadi dia 90 derajat, maka arah barunya itu akan mengarah seperti ini karena ada resultan vektor. Jadi V3-nya dengan arah baru seperti ini. Nah, V3-nya itu akan menyebabkan benda itu bergerak seperti ini. Itulah yang menyebabkan lama-kelamaan bendanya itu akan berputar dengan lintasan melingkar.
Ini adalah mekanisme bagaimana kecepatan itu bekerja ketika ada percepatan yang selalu tegak lurus terhadap arah kecepatan benda tersebut. Jadi sekali lagi, fungsi dari percepatan sentripetal itu adalah membelokkan arah kecepatan. Fungsi dari percepatan sentripetal itu tidak menambah cepat atau menambah besarnya vektor kecepatan ini, tetapi hanya membelokkan arahnya saja. Oke, sekarang kita mau menurunkan rumusnya ya, mengapa percepatan sentripetal itu sebanding dengan kecepatan mv kuadrat per r. Oke, nah kita gambar ulang. Anggap misalkan bendanya itu mula-mula di titik ini, titik A, lalu setelah beberapa detik kemudian dia berada di titik C ini. Nah, ini saya gambar asimetris ya, antara A ke B, B ke C. Jadi ada titik tengah B yang di sini. Anggap saja ini sudutnya adalah alfa yang di sini, terus sudutnya di sini juga alfa. Perhatikan ketika dia ada di titik C, di titik A, ketika dia berada di titik A, nah jari-jarinya kan di sini AO ya, AO. Ini jari-jarinya. Maka vektor kecepatannya itu akan selalu tegak lurus dengan jari-jari ini. Jadi akan selalu tegak lurus dengan jari-jari ini. Karena sudutnya di sini alfa, maka kalau kita mau buat komponen vektornya ada arah sumbu Y dan ada arah sumbu X, maka alfa ini akan sebanding dengan alfa yang di sini. Jadi alfa sudut yang di sini akan sama dengan sudut yang di sini. Karena di sini adalah 90 derajat ya. Nah, ingat Vx-nya ini tidak berubah. Jadi Vx yang di sini sama dengan Vx yang di sini. Yang berbeda adalah komponen arah pada sumbu Y. Jadi pada saat bendanya di sini, karena dia bergerak ke kanan, maka komponen arah kecepatan pada sumbu Y itu mengarah ke atas. Dan untuk pada saat bendanya C ke sini, maka komponen vektor pada sumbu Y-nya itu adalah ke bawah. Jadi dia bernilai minus. Jadi selama perpindahan dari A ke C, vektor VY ini tadinya ke atas karena ada sentripetal membuat vektor V-nya ini ke bawah pada saat dia di titik C. Jadi ada perubahan komponen kecepatan dalam arah sumbu Y. Sekarang kita coba perhatikan sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y. Ingat percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Percepatan pada sumbu Y berarti delta VY dibagi delta T. Berarti delta VY pada dari posisi A ke C berarti VY dikurang ini ya, minus VY. Atau bisa juga minus VY dikurang VY itu sama ya, dibagi delta T. Nah, sehingga kita peroleh kecepatan pada sumbu Y itu adalah 2 VY dibagi delta T. Nah, kalau kita proyeksikan ini, nilai VY-nya, ingat proyeksi sudut, ini kan sama ya. Sini theta, sini AY, sini AX, di sini, maaf, ini salah ya. Jadi di sini VY, Vx, sini V, sini tetanya. Berarti VY-nya itu adalah tak lain adalah V sin theta. Jadi kenapa di sini VY sama dengan V sin alfa? Karena kita proyeksikan dia terhadap sumbu VY. Jadi 2 dikali V sin alfa dibagi delta T. Kita peroleh AY-nya sama dengan 2V sin alfa per delta T. Nah, delta T-nya itu adalah selang waktu dari A ke C. Jadi saya bisa tulis T AC. Jadi perhatikan percepatan yang membelokkan komponen kecepatan tadi dalam arah sumbu X itu ternyata besarnya ini ya. Jadi Vx
ini sama dengan Vx tadi. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau kita buat ini simetris, berarti delta SAB, jarak dari A ke B itu tak lain adalah sama dengan jarak B ke C. Ya tidak. Jadi kalau kita mau cari jarak AB, berarti ini adalah jari-jarinya dikali dengan alfa. Jadi jarak A ke B itu adalah R kali alfa. Ingat rumus bujur sangkar. Jadi misalkan ini adalah jari-jarinya, terus ini adalah A, B, maka AB itu adalah tak lain adalah R dikali alfanya. Ini sudut alfanya. Jadi delta SAB adalah R kali alfa, dan delta STC itu adalah R dikali alfa, karena sama-sama sudutnya alfa. Nah, berarti kalau kita mau cari jarak dari lintasan dari A ke C, berarti 2 dikali R dikali alfa. Nah, karena karena percepatan yang membelokkan komponen kecepatan yang tadi dalam arah sumbu X ternyata besarnya sama, berarti bisa kita gunakan rumus yang ini. Delta SAC sama dengan V dikali TAC, sehingga TAC kita peroleh delta SAC dibagi V. Jadi kita masukkan delta SAC ini itu adalah 2R alfa dibagi V. Nah, kalau misalkan tadi sudutnya kita kecilkan, itu kan tadi sudutnya di sini ya besar ya. Nah, kalau kita kecilkan sudutnya, maka alfanya ini akan mendekati 0. Jadi kita akan memperoleh langsung percepatan ini pada saat itu. Jadi percepatan ini pada saat dia di titik B. Jadi supaya kita bisa mendapatkan percepatan di satu titik, maka A ke C ini kita sempitkan, kita kecilkan sudutnya. Makin lama supaya alfanya ini makin kecil. Jadi alfanya itu kita gunakan dia mendekati 0. Jadi rumus yang tadi dari AY sama dengan 2V sin alfa dikali V per 2R alfa. Ini kalau saya sudah satukan ya tadi. Jadi saya masukkan TAC-nya ini ke rumus yang tadi. Yang sebelumnya, slide sebelumnya. Maka saya peroleh AY-nya itu sama dengan 2V sin alfa dikali V per 2R alfa. Ini habis ya. Nah, V kali V berarti V kuadrat per R sin alfa per alfa. Nah, kalau kita kecilkan sudutnya, berarti alfanya mendekati 0, kita akan gunakan rumus limit. Jadi, AY itu limit alfa menuju 0, V kuadrat per R sin alfa per alfa. Nah, kalau kalian belajar, ini kan dia konstan ya, nilainya konstan V kuadrat per R. Jadi, limit alfa menuju 0, sin alfa per alfa. Kalau kalian belajar trigonometri nanti di kalkulusnya, kalian akan peroleh bahwa limit X menuju 0 dari sin X per X itu adalah 1. Sehingga ini nilainya 1. Ini nanti nilainya 1. Sehingga kita peroleh AY-nya itu adalah V kuadrat per R dikali 1. Jadi, kita peroleh percepatan sentripetalnya itu kenapa bisa V kuadrat per R? Karena dari penurunan rumus yang ini. Oke. Contoh soal ya. Seorang pebalap mengendarai motornya mengitari suatu lintasan lingkaran yang diameternya 30 meter. Berapa percepatan motor menuju ke pusat lintasan jika kelajuan motor 30 meter per sekon? Jadi tinggal gunakan rumus V kuadrat per R, kalian akan peroleh seperti ini. Jadi kecepatannya 30 meter per sekon dikuadratkan dibagi dengan diameternya 30 meter, berarti jari-jarinya adalah setengahnya, berarti 15. Nah, kalian akan peroleh bahwa percepatan menuju pusat lingkaran atau percepatan sentripetal itu adalah 60 meter per sekon kuadrat. Nah, ada juga yang namanya gaya sentripetal, yaitu tak lain adalah gaya yang disebabkan karena adanya percepatan sentripetal ya. Jadi, ketika sebuah benda bergerak melingkar, benda tersebut pasti mengalami percepatan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang membuat
membuat benda tersebut berbelok itu karena adanya percepatan sentripetal. Nah, berdasarkan hukum kedua Newton, untuk membuat benda dipercepat harus diberikan gaya padanya. Untuk gerak melingkar itu disebut dengan gaya sentripetal. Jadi kalau dari rumus hukum 2 Newton, F itu adalah dengan massa dikali percepatan sentripetalnya. Nah, massa sentripetal tadi kita peroleh yaitu P kuadrat per L, sehingga diperoleh gaya sentripetal sebesar ini. Nah, kalau kita mau hubungkan dia dengan kecepatan sudut, nah, itu bisa kita tuliskan Fs sama dengan M omega kuadrat dikali R. Ingat, ini omega tadi 2pi per T ya. Ya, tidak. Dan V tadi adalah 2pi R per T. Nah, kalau kita gantikan ini masuk, V kuadratnya sama dengan 2pi R per T kuadrat, maka akan kalian peroleh hubungannya dengan kecepatan sudut, yaitu percepatan sentripetal, gaya sentripetal itu adalah M massa dikali kecepatan sudutnya kuadrat dikali dengan jari-jari lintasannya. Oke, contoh untuk gaya sentripetal, misalkan sebuah benda 100 gram menempuh lintasan melingkar beraturan dengan kelajuan 3 meter per sekon. Jika jari-jari lingkaran 40 cm, berapakah gaya sentripetal yang dialami benda tersebut? Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu M kali V kuadrat per R, massanya 100 gram, jadi kita ubah ke kilogram, 0,1 kilogram, dan kelajuannya adalah 3 meter per sekon kuadrat, terus jari-jarinya 40 cm itu sama dengan 0,4 meter. Nah, kalian akan peroleh percepatan sentripetal 2,25 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah gaya sentripetalnya, berarti ini gaya sentripetal ya. Sudah gaya sentripetal, mohon maaf. Karena sudah dikalikan dengan massanya. Oke, contoh yang kedua, misalkan tentang aliran kerucut. Jadi ada sebuah benda bermassa M diikat pada ujung seutas tali yang panjangnya L. Jadi talinya digantung di atas di atap ya. Jadi ujung lain tersebut diikatkan pada atap, benda kemudian diputar melingkar horizontal. Seperti pada gambar, terlihat tali bergerak mengitari permukaan berbentuk kerucut. Jadi dia berbentuk kerucut ya, ini. Sehingga ayunan ini disebut ayunan kerucut. Nah, tentukan berapa kecepatan dan periode putaran benda. Jadi kalau ingin menyelesaikan hal seperti ini, kita harus meninjau gerak benda ini. Jadi ada gerak pada arah sumbu Y, dan tak lain adalah dia pasti bernilai 0. Dan arah juga arah percepatan radial, karena dia bergerak melingkar seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan dia diagram bebasnya, maka benda ini memiliki tegangan tali. Ini kan tadi tegangan talinya ke sini. Karena bendanya diikat. Terus dia bergerak melingkar seperti ini. Terus di sini ada sudut theta ya. Sudut theta. Nah, kalau dia sudut tetanya di sini berarti sama dia pasti sama tetanya yang di sini. Sudut berseberangan. Terus ada tegangan tali pada sumbu X seperti ini, dan tegangan tali pada sumbu Y seperti ini. Nah, tegangan tali pada sumbu X ini tak lain adalah gaya sentripetal dari benda ini, Fs. Karena dia menuju pusat lingkaran. Terus karena benda ini digantung, maka pasti ada juga beratnya ke bawah ya, menuju pusat bumi, besarnya M dikali gravitasi. Jadi kita tinjau satu-satu. Untuk sumbu X, karena dia bergerak secara radial, berputar ya, mengelilingi suatu titik, maka sigma X-nya itu tak lain adalah M dikali V kuadrat per L. Nah, sigma Fx yang bekerja itu adalah hanya Tx. Jadi Tx sama dengan Fv kuadrat per L.
Jadi kalau kita proyeksikan nilai Tx ini kan ada theta di sini, terus kita mau cari Tx-nya berarti T dikali sin theta. Jadi T sin theta sama dengan mv kuadrat per R. Oke, itu persamaan 1. Terus untuk sumbu Y, karena dia tidak bergerak secara pada arah sumbu Y, maka sigma F pada sumbu Y itu adalah sama dengan 0, karena dia tidak mengalami gerak pada sumbu Y. Jadi sigma Fj-nya itu adalah Ty dikurang Mg. Sama dengan 0, maka Ty-nya itu kita proyeksikan lagi, Ty itu tak lain adalah T cos theta, Tx tadi T sin theta ya, sehingga yang ini. Dan Ty itu adalah T cos theta, maka T cos theta itu sama dengan Mg, massa dikali gravitasi. Nah, kalau kita bagi persamaan 1 dengan persamaan 2, maka kita akan peroleh ini ya. Jadi persamaan 1 ini kita bagi dengan persamaan 2. Jadi ada T sin theta dibagi T cos theta, ini kan habis. Berarti sin theta per cos theta itu adalah tan theta. Terus yang ini mv kuadrat per R dibagi dengan M kali G, itu kan habis M-nya. Nah, kan dihasilkan V kuadrat dibagi R dikali G. Nah, V-nya itu adalah tak lain adalah, kalau kita rombak ini, V itu tak lain adalah RG, akar dari R dikali gravitasi dikali tan theta. Nah, sekarang kita tinjau gerak ini saat digantung. Nah, jari-jari orbit R ini harus dinyatakan dalam L. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi ini kan ingat sin theta, ingat trigonometri sin theta, sin depan per miring ya. Depannya itu adalah R, miringnya itu adalah L. Berarti sin theta itu adalah R-nya itu tak lain dari L sin theta. Jadi sin theta itu R per L, maka R-nya itu adalah L sin theta. Nah, masukkan nilai R yang tadi ini, L sin theta, ke dalam persamaan yang tadi ya, ketiga. Kita akan peroleh V-nya itu kecepatannya itu adalah L sin theta dikali G tan theta. Sekarang kita mau cari periodenya. Kita gunakan rumus yang ada hubungannya dengan kecepatan linear. Maka kecepatan linear tadi adalah omega R ya. Terus kecepatan juga ada yang hubungannya dengan periode 2pi per T dikali R. Nah, sekarang kita gunakan yang ini untuk kalau kita rombak ini berarti T-nya itu lain adalah 2pi dibagi V dikali R. Maka 2pi dibagi V-nya yang ini L sin theta G tan theta dikali R. R-nya adalah L sin theta. Nah, ini kalau kita rombak, ini kan dia 2pi dibagi akar dari L sin theta, G tan theta, dan L sin theta. Ini kan ada sin theta di sini ya, pangkat 1, di sini ada L sin theta pangkat pangkat 1/2 ya, karena di akar, otomatis jadi sin theta pangkat 1 dibagi sin theta pangkat 1/2, berarti pangkatnya dikurangi, 1 dikurang 1/2, berarti sisanya adalah sin theta pangkat 1/2. Makanya di sini akan ada nilai seperti ini. Maaf ya. Maaf. Jadi di sini nanti ada 2pi per 2pi dikali L kali sin theta pangkat 1/2 dibagi akar dari G tan theta. Ini kalau kalian selesaikan, maka kan kalian peroleh periodenya sebesar ini, 2pi akar L cos theta per G. Oke, ini tentang ayunan kerucut. Oke, bagaimana kalau ini kan tadi gerak melingkarnya yang kita jelaskan adalah gerak melingkar pada arah horizontal. Nah, bagaimana kalau dia gerak melingkarnya pada arah vertikal, seperti apa ini ya namanya, komedi putar ini. Nah, misalkan ada komedi putar ya, kita mau tentukan tegangan tali untuk masing-masing posisi pada A, B, C, D, dan P, Q. Berapa tegangan talinya pada masing-masing ini. Berarti kita harus tinjau dia satu-satu. Nah, diagram bebas untuk kedudukan benda pada titik P. Pada titik ini, tali membentuk sudut
theta ya. Kalau kita lihat pada titik ini, talinya itu membentuk sudut theta terhadap garis acuan vertikalnya. Nah, tampak bahwa benda bekerja dua buah gaya dalam arah radial. Jadi ada TP ke dalam, dan ada juga komponen berat mg cos theta yang mengarah keluar. Jadi ada arah ke dalam dan ada juga arah keluar yang bertanda minus. Nah, untuk arah radial ke dalam ditetapkan sebagai arah positif, dan resultan gaya arah radialnya itu adalah sigma F sama dengan, ini berarti TP, T dikurang mg cos theta, karena kita anggap tadi arah ke dalam itu positif dan arah keluar minus, jadi T-nya dikurang mg cos theta. Nah, resultan gaya dalam arah radial memberikan gaya sentripetal pada benda, sehingga jadi karena ada gaya sentripetalnya, berarti sigma F-nya itu sama dengan mv kuadrat per R, sehingga T kurang mg cos theta ini adalah tak lain adalah mv kuadrat per R. Ini kalau kita selesaikan berarti T tadi ini ya, T sama dengan, ini mv kuadrat per R, ini dibawa ke kanan berarti mg cos theta. Itu seperti ini. Kalau kita satukan ya, berarti mg-nya itu sama dengan v kuadrat per R ditambah cos theta. Maaf ya, ini salah. Ini tidak ada G-nya ya. Di sini G cos theta. Jadi M V kuadrat per R ditambah G cos theta. Nah, kalau kita lihat untuk kedudukan A ini, nilai θ-nya itu adalah 0 derajat ya, karena dia lurus ke bawah, jadi nilai θ-nya 0, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka ini seharusnya salah ya. Salah ini. Jadi TA-nya ini M V kuadrat per R dikali G cos 0. Cos 0 itu 1, berarti TA-nya tak lain adalah M V kuadrat per R ditambah gravitasi. Atau memang seperti ini? Tunggu ya. Cos theta, M V kuadrat, MG cos theta. Oke, sudah benar. Jadi untuk TA-nya itu mv kuadrat per R ditambah G. Kalau untuk di titik C berarti karena dia di sini 0 derajat, otomatis kalau setengah lingkaran berarti 180 derajat. Berarti kita lihat C, untuk titik C berarti nilainya 180 derajat, sehingga persamaannya tadi ini tadi tidak ada ya. mv kuadrat R per G cos 180. Cos 180 itu adalah minus 1, berarti di sini minus G. mv kuadrat dikurang mg, dikurang G. Ini tadi salah ya. Oke, kalau untuk di titik B, berarti karena dia nilainya di sini 90 derajat, jadi kita masukkan tadi. Jadi di sini G cos 90 derajat, jadi TB-nya itu adalah, ini maaf ya salah, TB-nya itu tak lain adalah M V kuadrat per R, cos 90 itu adalah 0, tambah 0, berarti TB itu adalah M V kuadrat per R. Oke, untuk di titik D juga penyelesaiannya sama. Oke, itu tadi penjelasan mengenai gerak melingkar beraturan. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan melalui komentar pada video ini, atau kalian dapat bertanya via chat WA. Cukup sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.